hari ini umat Islam satu persatu negeri itu jatuh ke tangan musuh-musuh Islam. Kenapa? Karena kita umat Islam tidak punya obsesi. Maka dengan lantang di mimbar dan di penutup khutbah ini, katakanlah ya syabab, wahai para guru-guru kami, dari hati kita, diawali dari sumbangsih kita, apa perjuangan kita terhadap agama ini. Katakan I love Allah, katakan I love Rasulullah, katakan I love Islam. Kenapa justru yang membela hari ini terkadang datang dari negeri-negeri kafir? Mana suara umat Islam? Mana pemudanya? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus salihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairati wal barakat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik wa zid wa barik ala hadha an-nabiyil karim wa imamuna mujahiduna qudwatuna rasuluna alladhi ballagha ar-risalata wa adda al-amanah wa kashafatil ghummah wa jahada fi sabili jihadihi hatta atahu al-yaqin. Faya ayyuhal muslimun wa ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ittaqullah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, fardu Jum'ah yang diberkahi, dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, hendaklah senantiasa kita bersyukur kepada Allah, memuhasabah, bermunajat, memohon ampun, memohon pertolongannya, memujinya, limpahan rahmat karunia iman al-Islam dan nikmat ukhuwah, dan hadirnya kita di 3 Zulhijjah dan di hari Jumat yang penuh barakah ini. Dan tak terasa detik, menit, jam, hari berganti pekan, pekan berganti bulan, dan kita di penghujung tahun 1446 Hijriah, yang di bulan depan akan masuk tahun 1447 Hijriah. Dan di pekan depan, di Jumat, di tanggal 10 Zulhijjah, dan tak terasa sepekan lagi kita akan memasuki, yaitu hari raya umat Islam, yaitu Idul Adha. Bersyukur kepada Allah bahwa hingga detik ini kita bisa bersimpuh berada di rumah Allah ini, dan terkhusus masjid yang ada di lingkungan Universitas
Riau yang kita banggakan ini, dan di hadapan para syabab, anak-anak muda dan para dosen. Dan hendaklah kita berqudwah, mencintai, meneladani, mengidolakan adalah utusan Allah yang membawa agama dan kebenaran, petunjuk agar kita mendapatkan bimbingan, adalah jalan yang lurus, adalah agama yang Allah ridai, yang kita diminta untuk berdoa setiap pagi dan petang, dan kita ridha kepadanya dengan untayan doa, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula. Bahkan lebih indahnya lagi ayat itu turun di haji wada'nya Nabi, haji terakhir, yang kata Allah di surah Al-Maidah, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dinah. Ma'asyiral muslimin, fardu Jum'ah yang diberkahi, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, memasuki 10 hari pertama bulan Zulhijjah adalah momentum bertemunya induk segala ibadah. Dan dia tidak hanya sekedar untuk kita bertemu, berkumpul, akan tetapi dia adalah Ashhurul Hurum, yang kata Allah di surah At-Taubah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalikad dinul qayyim fala tazlimu fihinna anfusakum ila akhir hadhil ayah. Ada 12 bulan yang ada di sisi Allah, indallah, yang ada 4 bulannya adalah bulan haram, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan 1 yang mudar, kata Nabi, itulah Rajab. Maka diperintahkan kepada kita untuk jangan menzalimi dirinya di bulan itu, jangan melakukan maksiat di bulan itu. Artinya kata Allah, kita diperintah untuk taat di bulan itu. Dan inilah bulannya, inilah momennya. Sehingga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, riwayat dari Ibnu Abbas, yang kata Rasulullah, ma min ayyam al-amalus salihu fihin, di mana hari-hari, tidak ada hari-hari yang mereka memperbanyak amal saleh di dalamnya, ahab ilallah, paling dicintai oleh Allah, yakni ayyamul ashar, itulah 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Qalu walal jihad fi sabilillah ya Rasulullah, apakah berjihad di jalan Allah juga tidak termasuk ke 10 hari pertama, amalan yang dicintai oleh Allah ya Rasul? Kata Nabi, tidak. Illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malih summa lam yarji min dzalika bi syai'. Awalnya kata Nabi tidak termasuk. Lalu kata Nabi menimpali, okelah, jihad masuk, akan tetapi jihadnya dia belanjakan seluruh hartanya, dia berangkat dengan jiwanya, dan pada akhirnya dia syahid, hartanya habis, dan dia pun gugur sebagai syuhada,
Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka bertemunya induk segala ibadah ini, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di antaranya adalah selain memperbanyak amal saleh, ada di tanggal 9 Zulhijjah, dia adalah puasa Arafah yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siyamu yaumi Arafah, puasa di tanggal 9 Zulhijjah, wukufnya Arafah, para hujjaj yang wukuf. Kata Rasulullah, aku berharap kepada Allah agar Allah mengampunkan dosaku as-sanah, yaitu tahun yang lalu, al-madiyah, was-sanah al-muqbilah. Ada 2 tahun diampunkan dosanya, dosa setahun yang lalu dan dosa setahun yang akan datang. Malamnya kita disunnahkan untuk memperbanyak takbir. Walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Begitu subuhnya, selesai subuhnya, kita dianjurkan untuk tidak makan dan minum, berjalan ke tempat salat dengan jalan yang tidak biasa dijalani seperti hari-hari biasanya dia ke tempat salat, memakai pakaian yang bagus, memakai wewangian, mandi besar, hingga sunnah-sunnah yang lainnya. Dan mereka melakukan salat Id, adalah syiar Islam. Setelah itu ada induk ibadah, yaitu menyembelih. Adalah di antara hadis Rasulullah, di antaranya adalah mamin ayyam, di antara hari-hari paling dicintai oleh Allah, habba ilallah, yang diperintahkan kepada anak Adam. Ma'amila adamiyun amalan ahab ilallah. Itulah dia ihraqud dam, menyembelih, an-nahar, al-udhiyah, kurban. Sehingga kata Rasulullah SAW, wa innaha la ta'ti biquruniha wa ash'ariha wa azlafiha yawmal qiyamah. Akan datang nanti tanduknya, kukunya, bulunya di hari kiamat. Ulama hadis mengatakan, maksudnya adalah begitu cepatnya amalan ini diterima oleh Allah. Wa innaha la yaqa' minallahi wa inna ad-dama la yaqa' minallahi bimakanin qabla an yaqa' minal ard fatibu biha nafsan. Allah akan meletakkan darah di suatu tempat sebelum jatuh ke bumi. Maka kata Nabi, enakkanlah perasaan, pikiran, enakkan jiwa kalian untuk berkurban di hari-hari itu. Kemudian ada momentum haji, para hujjaj, yang kata Allah di surah Al-Hajj, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa adzin fin nasi bil hajj ya'tuka rijalan wa 'ala kulli damir ya'tina min kulli fajjin 'amiq. Umumkanlah, serulah manusia untuk menunaikan haji. Mereka akan mendatangi tanah yang Allah sebut. Wa man dakhalahu kana amina. Itulah Al-Makkah Al-Mukarramah. Itulah Ka'bah yang mereka tawaf di situ.
mereka sa'i di situ. Itulah syiar-syiar rentetan haji. Dan yang kita ingat, satu talbiyah yang menggemparkan kaum kufar Quraisy saat Fathu Makkah. Itulah lantunan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak, laka wal mulk la syarika lak. Kami penuhi panggilan-Mu ya Allah. Sehingga di ujung itu disebutkan tiada sekutu bagimu. Maka kata ulama, ini semua adalah perintah Allah. Disinilah menyimpan kekuatan bagi umat Islam. Bagi siapa yang tahu bahwa inilah instrumen dari kebangkitan Islam. Faya ayyuhas syabab, wahai para pemuda, bahwa instrumen dari 10 hari pertama bulan Zulhijjah itu adalah, disitulah kita mentauhidkan Allah. Iman yang dalam, semangat beribadah, ada akhlak yang terpuji, keluarga yang taat kepada perintah Allah. Itulah kisah yang diabadikan oleh Allah di surah As-Saffat, yang kata Allah, falamma balagha ma'ahu as-sa'i qala ya bunay inni ara fil manami anni adbahuk fanzur madza tara qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insya'allahu minas sabirin. Anak yang lama dapatnya, di umur senjanya dia berdoa, Rabbi habli minas salihin, beri aku anak yang saleh. Allah ijabah doanya, fabasyarnahu bi ghulamin halim, kami beri kabar gembira kelahiran seorang anak yang saleh. Itulah Ismail, yang pada akhirnya ayahnya bermimpi untuk menyembelih anak ini. Dilaksanakan. Momentum inilah pensucian jiwa. Inilah kesabaran tanpa batas. Inilah bukti ekonomi keumatan yang dahsyat. Haji 65 juta per orang. Kuota 250.000 per tahun, 1/4 juta. Jika dihitung, kurang lebih sekali keberangkatan ada 14 triliun. Kurban, setiap masjid rata-rata 15 ekor sapi. Dikali 18 juta, dikali 1 juta masjid se-Indonesia, kurang lebih umat Islam membelanjakan per tahun untuk mendapatkan meraih takwa dari Allah ada 270 triliun se-Indonesia. Belum se-Asia, belum sedunia. Belum haji itu daftar tunggu hingga 30 tahun. Andaikan setiap masjid menyimpan uang kasnya di bank-bank syariah, ada 50 juta per masjid. Dikali 1 juta masjid, artinya ada 50 triliun uang umat Islam. Seolah ini adalah instrumen
isyarat dari Allah. Jika dikelola dengan baik, maka tidak mungkin umat Islam sekolah, berobat di rumah sakit, membangun masjid, hingga mengemis, berpanas-panas, meminta huluran tangan dari orang yang lewat dari depan masjid yang sedang dibangun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tapi ingat, lebih dari itu, kita umat Islam, momentum kemenangan Islam untuk melewati ujian, pengorbanan, hingga persatuan umat Islam. Hari ini kita umat Islam, utama sekali ya syabab, di tengah canggihnya alat-alat komunikasi, terkikisnya identitas, mereka yang ingin viral, viewernya, sanjungan. Hari ini kita sibuk untuk menonton orang-orang yang ingin viral, menghabiskan waktu untuk itu. Dan kita tidak sadar bahwa kita ditarik, dijerumuskan kepada liang yang dosa besar, maksiat. Munculnya anak-anak muda yang durhaka kepada orang tuanya. Dunia perzinahan, pergaulan bebas, hingga hanya ingin memuat konten saja. Mereka mau menjual harga dirinya. Sampai kata Rasulullah, segeralah kalian beramal saleh, badiru bil a'mal. Akan muncul fitnah, fitanan. Dia ibarat potongan malam yang gelap. Kaqat'il lailil muslim. Paginya beriman, sorenya kafir. Yusbih mu'minan, yumsi kafiran. Sorenya beriman, yumsi mu'minan, yusbih kafiran. Paginya kafir. Apa kata Rasul? Yabi' dinah. Dia jual agamanya hanya untuk mendapatkan receh serpihan dunia. Dan inilah zamannya. Hukum digadaikan demi untuk seolah kalau viral dapat duit, lalu bisa untuk berpoya-poya. Tapi miskin akhirat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Terakhir dari 10 Zulhijjah ini, munculkan solidaritas. Hari ini ada ratusan ribu umat Islam yang kelaparan, yang kehausan. Hari ini umat Islam, satu persatu negeri itu jatuh ke tangan musuh-musuh Islam. Kenapa? Karena kita umat Islam tidak punya obsesi. Maka dengan lantang di mimbar dan di penutup khutbah ini, katakanlah ya syabab, wahai para guru-guru kami, dari hati kita, diawali dari sumbangsih kita, apa perjuangan kita terhadap agama ini. Katakan I love Allah, katakan I love Rasulullah, katakan I love Islam. Kenapa justru yang membela hari ini terkadang datang dari negeri-negeri kafir? Mana suara umat Islam? Mana pemudanya? Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim
ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. تقبل الله مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله ثم الحمد لله ثم الحمد لله أنعمنا وهدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله. ويا أيها المسلمون اتقوا الله اتقوا الله ونصلي ونسلم على حبيب المصطفى بقوله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وندعو الله اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر المسلمين اللهم انصر المجاهدين اللهم وحد صفوف المسلمين خاصة في بلادنا أندونيسيا ومن بلدان المسلمين عامة. اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين أيدهم بنصر من عندك يا رب العالمين. اللهم قوي ظهرهم اللهم بدل خوفهم أمنا. اللهم عليك باليهود ومن عاونهم. اللهم عليك بالأمريكان. اللهم زلزلهم من تحت أقدامهم. اللهم اقتلهم بددا ولا تبق منهم أحدا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم واسألوا من فضله يعطيكم. لذكر الله